Manusia tidak minum air hanya bisa hidup selama 3 hari. Lalu hewan itu? Di cangkir kadal ini hanya tersisa 1 tetes air. Hasilnya baru jatuh langsung menguap. Kadal-kadal itu terbakar hingga beberapa lapis kulitnya terkelupas. Barusan saja, dia masih menjadi hewan peliharaan kecil yang ceria. Selalu memikirkan menjadi pahlawan menyelamatkan dunia. Akibatnya, tuannya melakukan kesalahan langkah. Hidupnya menjadi berantakan. Lango dilemparkan tanpa belas kasihan 2 mil jauhnya. Matahari besar di barat setiap menitnya. Setiap menitnya berharga. Matahari di barat setiap detiknya berbahaya. Bahkan payung kecil pun langsung terbakar. Terbakar hingga 2 lapis kulit terkelupas. Namun ada yang lebih menderita darinya. Seketika membuat Lango merasa lega. Seorang tua memberitahunya bahwa ada sebuah kota kecil 10 km ke barat di padang pasir. Di sana air dipasok setiap minggu. Maka Lango memulai perjalanan di padang pasir. Di perjalanan, dia bertemu dengan katak bercakap yang menyamar sebagai batu. Dia melihat ke atas. Tiba-tiba menemukan elang melayang. Lan ketakutan dan segera belajar menyamar seperti katak dengan berbaring di bawah meniru batu. Namun karena gugup, warna tubuhnya menjadi lebih cerah. Ditambah dengan kemeja bermotif bunga, terlihat lebih mencolok daripada lampu lalu lintas. Elang menyambar ke arahnya. Dia langsung berlari. Lan menyelinap masuk ke dalam kaleng. Akhirnya kepala elang tertutup. Menunggu dia melepaskan kaleng. Menemukan Lan santai berbaring di dalam botol kaca. Dia pikir elang tak punya rencana. Ternyata elang menggenggam botol dan terbang ke langit. Lalu melepaskan cengkramannya. Rango berteriak. Besi. Tepat menghantam katak yang sedang menonton. Katak berlari sambil memohon kepada Lan untuk membiarkannya masuk. Lan setuju untuk mencium adiknya. Namun sebelum selesai berbicara, sudah diambil oleh elang. Di sini, telur kopi. Kopi memberitahu telur dalam emotikon. Masukkan dan kirim. Menarik diri kembali. Merendam diri sendiri. Memeluk bayangan baru dari kunci yang terkunci. Maka dapat membuka kunci ekspresi baru. Ekspresi yang terbuka dapat dilihat pada akhirnya. Jango baru saja lolos dari kematian. Dan bertemu dengan seorang gadis yang mengarahkan senjata padanya. Gadis itu bernama Dou. Dia memberitahu Jango. Kota ini sudah lama tidak mendapat air. Kali ini dia pergi mencari air. Jango kemudian naik hitchhiking bersama Dou. Akhirnya sampai di kota pasir kuning. Langkah pertama ke kota kecil adalah mengikuti petunjuk. Jango mulai meniru cara orang lokal berjalan. Kemudian dengan langkah mantap masuk ke bar. Begitu masuk, langsung melihat berbagai karakter yang menyeramkan. Jango ingin minum segelas air. Namun malah ditertawakan oleh semua orang. Ternyata air adalah sumber daya langka di kota kecil ini. Bahkan disimpan sebagai aset pribadi di bank. Jango baru saja tiba. Untuk meningkatkan citra keberanian dirinya. Dia mengatakan dia bisa mengalahkan Tousain dengan tinju. Menendang anak-anak yang mencuri. 1 peluru bisa membuat 8 orang mati. Bahkan elang pun mengakui dia sebagai bos. Penduduk desa belum pernah melihat dunia luar. Semua menganggap Jango seperti dewa. Tapi tidak disangka dia terlalu sombong. Menarik perhatian penindas lokal. Jango panik di dalam hatinya. Tapi dia harus menjaga citra dirinya. Dia merebut cerutu penindas. Lalu langsung dimasukkan ke mulutnya. Semua orang terkejut seketika. Cerutu terlalu panas. Dia segera meneguk segelas minuman keras. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Penindas tidak tahan dengan perlakuan ini. Mengeluarkan pistol untuk berduel dengan Jango. Tapi Jango hanyalah omong kosong. Dia sangat gelisah di dalam hatinya. Saat dia mencoba mencari kesempatan untuk kabur. Tapi malah berlari. Dia masih berpikir bahwa penindas. Terkejut oleh keberanian dirinya sendiri. Dia langsung melompat. Seekor elang hanya diam-diam memperhatikannya. Lan langsung ketakutan dan langsung masuk ke toilet. Kemudian elang mengeluarkan cakarnya. Dalam sekejap toilet itu hancur berkeping-keping. Asli. Sambil elang tidak memperhatikan, Lan Langgo langsung berlari. Berlari menjauh. Tapi belum jauh. Tali yang melilit di tubuhnya dipegang oleh elang. Saat-saat kritis, Lan Langgo mencoba menembak tali dengan senjata. Lan Langgo tanpa sengaja berhasil membunuh elang. Langsung menjadi pahlawan di kota kecil itu. Menjadi pahlawan di kota kecil. Kemudian wali kota memberinya sebuah lencana. Menunjuk Lan Langgo sebagai kepala polisi kota kecil. Namun setelah Lan Langgo pergi, wali kota malah tersenyum aneh. Saatnya melepaskan air di kota. Rango diatur untuk mengambil air pertama. Setelah pintu air terbuka, ada sebuah truk. Saat itu, Dou mengungkapkan berita besar lagi. Tidak banyak air yang tersisa di bank. Setelah mengetahui berita ini, semua orang datang dengan antusias ke bank kecil. Semua orang ingin menarik uang. Namun, Rango menemukan bahwa air di bank telah dicuri. Untuk menyelidiki masalah ini, Rango berangkat dengan sebuah tim. Di perjalanan, mereka secara tak terduga menemukan mayat direktur bank. Yang lebih aneh adalah, di kota kecil tanpa air, orang itu ternyata tenggelam. Kemudian, saat mereka melewati lembah, akhirnya mereka menemukan pencuri air. Langsung memimpin bawahannya untuk menangkap pelaku. Namun tak disangka, tiba-tiba, banyak tikus tanah muncul dari tanah. Rango merasa situasinya tidak menguntungkan.
langsung melarikan diri dengan truk air. Namun tikus tanah tetap tenang. Ternyata mereka juga memiliki pasukan udara. Di bawah serangan besar pasukan kelelawar, kereta air segera terbalik. Dan ember juga terbalik dan jatuh ke jurang. Yang tak terduga bagi semua orang adalah, ember kecil ini ternyata kosong. Ternyata kemarin tikus tanah mencuri air. Sudah diambil orang lebih dulu. Dan ember ini juga mereka temukan di tengah jalan. Lalu airnya kemana? Kemudian Rango menemui wali kota. Dan melaporkan kejadian ini padanya. Namun ternyata wali kota tidak peduli dengan hal ini. Dan ketika kota itu tanpa air, dia masih sibuk dengan proyek pembangunan. Mengembangkan proyek konstruksi. Hal ini membuat Rango curiga. Rango juga secara tak sengaja menemukan lumpur basah di sol sepatu wali kota. Hal ini membuat Rango semakin yakin bahwa wali kota bermasalah. Kemudian, dalam permainan bola, Long ingin mengajak Rango bergabung. Namun Rango langsung menolak. Namun penolakannya membuat wali kota marah. Ternyata sumber air di desa kering. Semua ini disebabkan oleh wali kota. Untuk mencegah rencana terganggu, wali kota meminta ular berbisa untuk menyingkirkan Lango. Minuman seperti ini. Beranikah kamu minum ini? Saat ini, Lango pasti tidak berani. Namun ular berbisa tidak memilih untuk membunuh Lango. Malah memilih untuk membongkar kebohongan Lango. Dia membongkar semua kebohongan Lango di depan umum. Semua tindakan pahlawanannya hanyalah rekayasa belaka. Lango tak bisa berkata-kata. Akhirnya mengakui kebohongan. Kebohongan terbongkar. Banyak yang kecewa pada Lango. Lango hanya bisa meninggalkan kota gurun dengan kesepian. Lango adalah seorang penipu. Namun juga ingin menjadi pahlawan yang menegakkan keadilan. Dia tiba di jalan raya. Tanpa sedikit pun rasa takut menghadapi kendaraan yang lewat. Mungkin kematian adalah pembebasan terbaik baginya. Namun akhirnya Lango pingsan. Ketika dia sampai di kota, dia bertemu dengan Arthur Morgan, pahlawan barat. Dia memberitahu Lango untuk tidak peduli dengan pendapat orang lain. Lakukan apa yang menurutmu benar. Keesokan harinya ketika bangun tidur, dia bertemu dengan landak lagi. Dia memberitahu Lango bahwa dia bisa menemukan sumber air dengan mengikuti tanaman migrasi. Begitulah, Lango mengikuti tanaman migrasi ke lereng bukit. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia terkejut. Tiba-tiba muncul di depannya sebuah kota mewah. Di sini ada sumber air yang tak pernah habis. Kemudian Rango menemukan katup pipa air di kota itu telah ditutup. Dan dia melihat jejak kaki di tanah. Hal ini membuat Lango teringat lumpur basah di sepatu wali kota sebelumnya. Lango akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah konspirasi wali kota. Ternyata wali kota mengendalikan sumber air untuk membeli tanah dengan harga murah. Dan membangun kerajaan properti sendiri. Lango ingin menjadi pahlawan sejati. Dia memutuskan untuk mengungkap konspirasi sang kepala desa. Maka Jango mencari keluarga landak untuk meminta bantuan. Lalu ia kembali sendirian ke kota kecil. Dia ingin bertarung sampai mati dengan ular berbisa itu. Pada saat itu, dia mencoba memprovokasi ular berbisa itu. Bagaimanapun juga, dia berhasil menarik ular berbisa itu ke perangkap. Pada saat itu juga, bunyi lonceng jam 12 terdengar. Minum air, saudara. Cepat, pergi. Jango membalas dendam. Senjatanya sudah diarahkan padanya. Aku bertaruh kamu tak punya peluru. Namun pada saat itu, sang kepala desa menjadikan Jango sebagai sandera. Jango hanya bisa menyerah tanpa senjata. Kemudian keduanya dikurung di dalam peti air. Siap untuk menyelamkan mereka. Pada saat itu juga, sang kepala desa bersiap untuk membunuh mereka. Ular berbisa yang tak lagi berguna. Namun, senjatanya benar-benar tak ada peluru. Ternyata peluru sudah diambil Jango sebelumnya. Pada saat itu, Jango menggunakan peluru yang disembunyikan sebelumnya untuk menghancurkan peti air. Kobra melihat wajah sang wali kota. Sebuah peluru. Saya salut padamu. Kita semua adalah tokoh legendaris. Wali kota dibawa pergi oleh kobra begitu saja. Rango menyelesaikan masalah wali kota. Membawa sumber air ke desa. Juga menjadi pahlawan sejati. Kota Pasir Kuning juga memiliki taman air. Rango dan Kacang juga hidup bersama. Mulai hidup bahagia. Saya Kopi. Terima kasih atas perhatianmu. Sampai jumpa di episode berikutnya.